Alhamdulillah alladzi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khazala man syaa min khalqihi bimasyiati wa adlihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la syabiha wa la misla wa la niddalah wala hadda wala jussata wala a'dha'alah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah safiyuhu wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Raya Telaga Kahuripan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan, dan alhamdulillah wabil khusus dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah syariatkan kepada kita sebagai mukallaf untuk melaksanakan salat Jumat. Karena jika hanya sehat, atau jika karena harta, atau jika karena hal-hal lain yang melekat pada diri kita, tentunya apabila karena kesehatan mungkin banyak yang lebih sehat dari kita, apabila karena kekuatan mungkin banyak yang lebih kuat daripada kita, kalau karena harta mungkin banyak yang lebih kaya, yang lebih mapan daripada kita. Namun alhamdulillah, bersama dengan nikmat-nikmat itu, khususnya nikmat hidayah dan taufik, alhamdulillah kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita ke Masjid Raya Telaga Kahuripan yang sama-sama kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat melaksanakan segala syariah Islam dan sunnah-sunnah yang dibawanya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil jaza kita mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada kesempatan ini khatib berwasiat pada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah kita dapat menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di antara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini takwa, kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya lisan. Lisan merupakan mahkota bagi kaum muslimin, karena dengan lisan
segala kebaikan dapat tersebar luas, segala kemajuan, segala hal-hal yang memberikan dampak positif bisa lahir dari terucapnya lisan yang baik. Namun sebaliknya, dengan lisan pula dunia akan hancur, bahkan peperangan di mana-mana, pertikaian, tidak lain sebagian besar di antara mereka akibat dari ucapan lisan pemimpin-pemimpinnya. Pada kesempatan ini, marilah kita introspeksi diri, apakah lisan kita telah dilakukan, telah diperbuat atau telah diucapkan oleh lisan-lisan kita sehingga badan kita, anggota tubuh kita mengikuti lisan kita, atau bahkan lisan kita sendiri berkata hal-hal yang baik atau sebaliknya berkata hal-hal yang buruk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Jadi terhadap lisan kita, maka kita harus mengeluarkan kata-kata yang baik kepada seluruh umat manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada orang-orang yang mengucapkan hal-hal yang baik, karena dengan hal-hal yang baik akan lahir tindakan-tindakan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara orang yang dapat kebahagiaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Hajj ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahudu ila thayyibi minal qaul wahudu ila siratil hamid. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki pula kepada jalan yang terpuji. Ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan agar orang-orang beriman untuk berkata-kata yang baik, baik kepada sesama muslim maupun kepada non-muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwam mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik dan benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Ayat-ayat ini merupakan pengingat bagi kita semua agar senantiasa menjaga ucapan kita. Tidaklah yang keluar dari mulut kita melainkan kebaikan. Minimal jika kita tidak bisa mengucapkan kebaikan, maka hendaklah kita diam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini adanya hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai perkataan kita yang tidak baik kepada orang lain membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat dan merusak hubungan harmonis yang telah tumbuh dan terpelihara di dalamnya. Berkata apa saja mubah, boleh, asalkan jangan berlebihan sehingga nantinya ucapan kita tidak dapat disaring dan perkataan buruk pun mengarah pada orang lain. Akhirnya hal ini menimbulkan kerusakan dan penyakit hati, baik bagi orang yang berucap atau orang yang mendengarnya. Karena itulah seorang mukmin dilarang keras mempergunakan lisannya untuk hal-hal yang tidak baik, seperti mengutuk, mengumpat, mencela dan berkata kotor yang menghina dan menyinggung orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bi ta'anin wala bil'anin walal fahishil badi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang mukmin itu orang yang suka mencela, mengutuk, berbuat keji dan berkata kotor. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah memperingatkan bahwa terdapat malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia, baik yang baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman modern saat ini, ketajaman lisan bukan hanya dapat terjadi secara langsung, namun hal itu dapat terekam jelas dan bahkan dapat diputar berulang-ulang. Dan pada saat ini penyebaran berita ataupun ucapan kita yang terekam dapat tersebar seluas-luasnya. Bahkan di HP kita, di media sosial kita, hal ini dapat mudah kita temukan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fil katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pada pembicaraan rahasia orang yang menyuruh bersedekah, berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kelak kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mempergunakan lisan kita kepada hal-hal yang baik, yang diantaranya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertasbih dengan alhamdulillah, kita bertakbir dengan Allahu akbar, kita bertasbih dengan subhanallah, kita beristighfar dengan astagfirullah. Itulah kalimah-kalimah thayyibah yang bisa kita lakukan untuk menjadikan lisan kita menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan lisan kita dijauhkan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela seperti menggibah, berdusta, menggunjing atau mengolok-olok orang lain. Karena sejatinya keburukan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitupun kebaikan sejatinya akan kembali untuk kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanatan muha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, dan berbuat baiklah kepada seluruh umat manusia dengan akhlak yang baik. Dan apabila kita terjadi perselisihan, maka tutupilah kesalahan-kesalahan kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Oh, kama qala, bahwa ketika kita telah terjadi melakukan ucapan yang buruk, apalagi telah menistakan atau menyakiti orang-orang di sekitar kita, maka hendaknya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ucapan itu terdengar oleh orang yang kita gunjingi atau kita hina, maka kita pun harus memohon maaf kepada mereka. Dan apabila mereka belum mengetahui apa yang kita ucapkan, maka kita tanpa harus memohon ampun langsung kepada mereka, memohon maaf kepada mereka, maka cukup kita dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara cara kita untuk melatih bagaimana kita untuk dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali menawarkan setidaknya ada dua hal. Yang pertama bil ilmi, dan yang kedua bil amali. Bil ilmi, kita harus senantiasa menambah referensi pengetahuan kita untuk mengetahui apa saja hal-hal yang menjadi
yang menjadi nilai baik untuk lisan kita ucapkan, dan dengan ilmu juga kita akan mengetahui apa saja hal-hal yang tidak boleh kita keluarkan dari lisan kita. Yang kedua, dengan amal kita terus berlatih untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa melakukan mengeluarkan lisan-lisan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menahan diri dari ucapan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan amal pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengeluarkan hal-hal yang baik dari mulut kita, dan untuk dapat menjauhi hal-hal yang buruk, mengeluarkan kata-kata yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini kita dapat mengambil ibrah dari pembahasan khutbah saat ini, bagaimana kita mengoptimalkan untuk dapat melaksanakan, untuk dapat mengeluarkan kata-kata yang baik dari mulut kita, dan mudah-mudahan kita dapat menjauhi dari ucapan-ucapan yang kotor, dari ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihaati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi nabiyina wal mursalin wa arda Allahumma an ummahatil mu'minin wa alil baitit tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an a'immatil muhtadin Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa anil awliya'i was salihin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim fattaquh wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin azim amarakum bis salati was salami ala nabiyyikal karim faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghairu dhalin wala mudillin. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wakfina ma ahammana wa qina syarra ma takhawwafu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adfa'anna al balaa wal ghalaa wal fahsyaa wa ta'una wal fitan min baina hadhihi Indonesia khassah wa min sairil muslimin buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidin fi Lubnan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidin fi kulli zaman wa fi kulli makan innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.